Itu juga yang bikin orang-orang jadi yang mau masuk ke NFT, dia mikir wah ini cuan cepet nih. Iya, Cuan iya. cepet nih bro Oh, gitu jadi kan. jadi pikirannya kayak oke, mau dapat duit cepet gitu. Iya, duit cepet. NFT. NFT Bisa kan ya. gitu. Kan kayak Nah, gitu. ternyata orientasinya beda nih. Orientasinya beda. oke, gua akan cuan cepet gitu. Cuan cepet. Jadi seolah-olah ini ilmu Lumbung menggandakan uang Iya, loh. ilmu menggandakan uang. Halo semuanya, kembali lagi bersama gua Bro Lutfi di Talent Podcast episode ke-15. Beri tepuk tangan dulu. Gak kerasa ya, Jack, udah 15 aja nih episodenya. Dan sekarang kita akan bahas soal NFT nih. Jadi bagaimana creative industry itu bisa relate dengan perkembangan NFT. Jadi kita akan bahas soal bagaimana NFT itu menjadi salah satu cara gitu ya untuk mengembangkan industri kreatif ke depannya. Dan bersama kita di sini sudah ada Bro Ricky. Beri tepuk tangan dulu. Hey Bro, gimana kabarnya Bro Ricky? Ini jauh banget nih. Ya. Jadi Bro Ricky ini teman-teman talenta muda. Jadi kita nyebutnya teman-teman talenta muda nih, Ki. Jadi Bro Ricky ini adalah founder and CEO dari Paras, gue sebutnya Paras Digital, Paras Headquarter. Paras Digital aja, Paras Digital. Iya. Oke, Paras Digital. Officialnya. Boleh ini nggak dikasih tahu ke teman-teman talenta muda sosial medianya atau apa buat Paras gitu. Oke ya, teman-teman talenta muda ya. Jadi Paras Digital itu mungkin tentang Paras Digital dulu aja gitu. Oke, boleh tentang Paras Digital dulu. Sebuah marketplace NFT gitu. Marketplace NFT. NFT marketplace. Jadi teman-teman kreatif ataupun entrepreneur atau apapun lah itu yang mau jual NFT bisa di tempat kita. Website kita di paras.id, di Instagram kita ada @paras.hq, Twitter kita juga ada parashq gitu. Paras HQ. HQ itu headquarter kan maksudnya. Jadi kayak kalau tech company sering gitu tuh. Iya. Oh gitu ya. Iya itu tuh. Jadi tech company kalau nggak ada HQ-nya perlu dipertanyakan. Jadi paras.id websitenya, sosial medianya di paras.hq ya. Di Instagram dan juga Twitter. Di TikTok ada. TikTok ada juga. Ada juga. Paras.hq. HQ juga. Oke. Instagram. Gitu. Ya jangan lupa di follow dan termasuk juga IG-nya Talent Hub tentunya. Betul. Ya kan, dan IG-nya Talent Hub di talenthub.ind, dan podcast kita ini akan tayang di YouTube-nya Talent Hub juga, yaitu Talent Hub ID. Begitu ya teman-teman talenta muda ya. Nah, sebelumnya nih kita akan bahas soal NFT. Yoi. Ready nggak nih? Jadi NFT atau non fungible token. Sebenarnya apa tuh Rick, NFT ya? Ini kan sebenarnya beberapa teman-teman talenta muda udah familiar, apalagi yang teman-teman di Jaksel ya kan, and surroundings. Ya kan? Kalau nggak NFT nggak keren katanya gitu kan. Nah, sekarang mungkin beberapa teman-teman ini kita harus menyamakan persepsi dulu nih dari podcast ini kan. Sebenarnya kita mau saling sharing ya kan, saling sharing untuk apa sih sebenarnya NFT itu dan hubungannya dengan blockchain ataupun kripto. Mungkin pertama NFT itu sebenarnya apa sih, Rick? NFT ya? Oke, jadi NFT bahasa kerennya itu ya, kayak NFT itu non fungible token sih. Jadi kayak banyak orang awalnya bingung juga kan, kayak non fungible apa tuh kan? Iya. Jadi intinya NFT itu sebuah aset digital yang bisa dibuktikan kepemilikannya. Oke, aset gitu. Digital nih berarti. Digital. Jadi NFT itu purely aset digital yang bisa diverifikasi kepemilikannya gitu. Jadi kayak kalau kita lihat aja gitu, kayak selama beberapa tahun belakang gitu, sebelum ada teknologi yang namanya blockchain, mungkin kita nanti bakal bahas blockchain juga kan. Jadi sebelum ada teknologi yang namanya blockchain, kita itu tidak pernah memiliki kepemilikan atas aset digital kita. Nggak pernah terjadi itu. Makanya bisa di-copy kapan aja. Bisa di-copy siapapun, bisa nggak ada cara ngebuktiin bahwa ini punya gua gitu kan. Dan kalau gua beli, apakah benar punya gua atau cuman bahasanya tuh
sewa lah gitu kan kayak gitu kan. Kayak cuman gue numpang nama aja itu, nggak bener-bener punya gue gitu kan. Jadi NFT itu ya itu sih yang men-solve lah problem sebelum-sebelumnya. Kepemilikan, verifikasi, keaslian mungkin. Sebuah aset digital. Nah, itu bentuknya bisa aset digital ini kan bentuknya ada bermacam-macam nih, Gi. Jadi aset digital yang dimaksud tuh di NFT ini bisa apa aja tuh, Gi? Bisa banyak banget ya. Jadi dan itu sebenarnya yang sekarang kita sedang explore ya. Kayak nggak cuman Paras tapi pasti banyak yang lain. Inovasi inovator lain yang coba berinovasi apa sih yang bisa dilakukan di NFT itu. Jadi kalau saat ini yang mungkin sering teman-teman dengar itu yang pertama digital art gitu kan. Digital art, terus yang kedua itu digital collectible. Digital collectible. Jadi dua itu yang emang tren banget saat ini. Kayak hampir semua NFT kalau dia nggak digital art, dia digital collectible. Tapi sudah mulai nih semakin kesini semakin banyak NFT lain gitu. Ada yang bikin music. Berarti sifatnya audio ya dia. Ada audio, ada yang kayak video, kayak film, movie dan lain semacamnya. Dan bisa juga membership. Jadi kayak membership sebuah brand gitu misalnya, itu bisa banget di NFT-kan gitu. Kayak voucher merchant gitu-gitu bisa juga? Bisa banget. Jadi kayak loyalty program gitu kan, itu bisa di NFT-kan juga. Jadi gitu. bisa banyak banget nih yang bisa di NFT-kan dan ya kelebihannya juga karena digital ya. Karena digital ya kita nggak perlu lagi bawa barang-barang fisik gitu kayak kita lupa nggak mungkin kan itu. Ya udah izin smartphone-nya aja gitu ya. Kan, langsung ketahuan nih bener nih orang punya apa enggak gitu kan. Nah, perbedaan antara apa digital art dan juga collectible tuh apa tuh? Gitu. Jadi ya sebenarnya kalau kita ngelihat di dunia nyata gitu kan. Dunia nyata tuh kayak ada yang namanya art gitu kan. Seni gitu. Kalau kita ngelihat seni ya jelas ya kayak bisa jadi itu patung gitu kan. Bisa jadi itu lukisan gitu kan. Dan ya sebenarnya digital art itu mirip gitu. Dia bisa jadi berupa dalam bentuk kayak karya gambar, karya gitu kan, seni ya 2D lah ya. gitu. Bisa juga dalam bentuk 3D gitu kan. Jadi kayak bisa kayak digerak-gerakin lah gitu kan 3D gitu kan, aset 3D gitu. Itu yang art. Yang art gitu. Yang art. Kalau yang collectible dia lebih kalau sekarang dikenalnya sebagai PFP ya. PFP itu profile picture intinya. I see. Jadi kayak contohnya apa tuh kalau? Contohnya kita bawa project Indonesia aja. Contohnya Karafuru. Karafuru itu collectible, digital collectible gitu. Jadi kayak ada gambar karakter kayak biasanya sih kayak avatar gitu. Avatar lah ya jatuhnya. Sampai ke dada lah gitu kan. Itu biasanya kayak gitu dan dia unik. Jadi dia tuh di generate gitu kan. Jadi kayak misalnya si A nih, si A itu dia dapat yang mata warna hitam. Ntar si B dapatnya mata warna merah. Jadi kayak jadi emang di situ ada environment yang jadi kayak yang menggerakkan kolektivitasnya itu gitu kolektivitas. Ya. Jadi kayak wah, gua ada nih satu NFT yang apa bisa dibilang edisi 1 gitu kan. Edisi yang nomor 1 gitu kan. Gua mau melengkapin semua yang misalnya kulitnya warna pink misal. Jadi gue pengen ngoleksi semua warna pink. Nah, makanya digital collectibles, hence the name digital collectibles gitu kan. Dan itu akan membentuk identity tersendiri bagi orang yang mengoleksi ya. Gitu. Tapi kalau dari segi user tuh apa aja jenis-jenis yang ada di NFT kan mungkin di marketplace tuh ada kolektornya atau semacam kayak gimana yang tadi lo bilang itu kan. Gitu. Itu dari segi user tuh apa aja? Dari sisi user jelas ya. Di NFT itu pasti ada penjual. Ada penjual, ada pembeli. Ya, logika marketplace aja nih ya kan. Marketplace aja gitu kan. Nah, paling dari sisi penjual tadi itu ya banyak ya. Penjual tadi itu ada banyak kalau kita bilang personanya itu banyak. Kayak mulai dari dia digital artist bisa kan. Digital artist bikin pasti digital art atau digital collectibles. Bisa juga brand. Bisa brand juga. Brand bisa banget. Brand kayak contohnya di Indonesia itu yang kemarin baru bikin tuh Eiger kayaknya ya. Eiger bikin NFT. Bikin NFT kemarin. Oke. Dan itu untuk kalau nggak salah semacam membership program lah. Kalau nggak salah dapat diskon atau apa gitu. Nah, itu kan salah satu yang bisa di NFT kan. Kayak yang tadi loyalty program tadi betul gitu kan. Okay. Nextnya juga sebenarnya bisa aja entrepreneur gitu. Itu gimana tuh case-nya? Kayak misalnya nih, Lutfi punya kayak restoran gitu kan. Punya restoran terus pengen ada semacam hadiah gitu. Misalnya kayak kalau udah spend 1 juta misal di restoran kita, ntar kita kasih reward NFT gitu. Terus NFT-nya bisa apa ya? Ntar dipikir aja mungkin kalau ada NFT-nya itu bakal diundang
ke misalnya Lutfi lagi bikin acara private untuk untuk apa bahasanya untuk para loyal customernya bisa di-invite, ngecek aja ada NFT-nya gak? Ada. Oh berarti bener nih loyal customer kita nih. Bisa diundang gitu kan. Jadi entrepreneur pun bisa, retail pun bisa kayak dia punya restoran, dia punya apa namanya cuci sepatu misal apapun itu sebenarnya bisa banget diimplementasikan dengan NFT. Berarti ini sebenarnya teman-teman talenta muda harus paham juga nih ya Ki ya. Berarti jadi sebenarnya kan sejauh ini mungkin teman-teman taunya adalah NFT adalah kayak jual beli gambar gitu. Jual beli gambar, selfie gitu. Iya kan simply like itu gitu. Tapi kalau menurut gue berarti ini kan teman-teman talenta muda jadi akhirnya tahu nih. Ternyata NFT itu bisa berbentuk apa aja. Ya kan bisa berbentuk audio dan lain sebagainya dan penggunaannya itu the use of NFT ini sendiri bisa beragam ya, bisa berbagai macam dan gitu. Not only for jual beli aja gitu. Bisa tadi juga untuk loyalty program, bisa juga untuk ya jual beli tentunya gitu kan. Membership dan lain sebagainya, mungkin ngasih voucher apa dan seterusnya ya kan. Jadi memang tergantung balik lagi sih creativity gitu. Jadi bener. Ya memang ini benar-benar salah satu identitinya creative industry sih harusnya ya. Karena di situ ada apa ya something yang valuable yang diperjualbelikan yang termasuk salah satunya ya art ataupun ya anything yang collectible tadi. Ya kan. Nah, tapi kemudian pertanyaan selanjutnya nih, Ki. Apa hubungannya dengan blockchain? Nah, gitu. Ya kayak tadi udah disinggung di awal lah gitu kan. Boleh menarik nih. Ya jadi mungkin kalau kita ngelihat sejarah sedikit ya, kayak blockchain itu dimulai sama Bitcoin ya. Jadi itu 2009. As a coin. Bitcoin as a one of currency. Currency digital yang disebutnya cryptocurrency gitu. Jadi blockchain itu awal mulanya di sana. Dan apa sih yang di solve sama blockchain ini? Kenapa harus ada blockchain? Toh kita udah dari sisi IT, internet itu dari tahun 1990-an udah ada internet kan? Kenapa ada blockchain ini kan? Nah, jadi blockchain ini yang diselesaikan adalah permasalahan di mana kita itu nggak bisa mempercayai hanya satu sistem. Nggak centralized lah. Iya, gitu. Kalau kita cuman mempercayai satu sistem, misal contoh paling simpel nih, kita percaya ada sebuah e-wallet aja kita kebajangan, ada e-wallet, kita deposit 1 juta misalnya, deposit uang kita 1 juta, terus tiba-tiba entah terjadi database-nya kena hack atau entah terjadi malfungsi dan lain semacamnya, saldo kita tiba-tiba berubah jadi 500.000. Hilang gitu kan. Nah, itu kan sebenarnya salah satu contoh permasalahan ya. Permasalahan yang dihadapi oleh sistem yang tersentral. Nah, jadi makanya blockchain itu gimana bikin sistem yang tidak tersentral tapi aman dan juga bisa dipercaya. Itu intinya ya. Intinya gitu. Jadi kayak point problemsnya ada di situ. Jadi kalau bahasa simpelnya nih, kalau teman-teman mungkin ada orang lain yang nanya apa sih blockchain itu? Jadi blockchain simpelnya adalah database doang. Database yang mana itu bisa dipercayai walaupun dia tidak dimiliki oleh siapapun. Unik kan? Gak ada yang punya, tapi kita bisa percaya. Jadi kita nggak perlu percaya satu party lah ya, satu organisasi, satu entitas atau apapun kita itu perlu percaya, ya kan? Kita tinggal pakai doang dan by system dia sudah bisa dipercaya gitu. Itu sih kurang lebih blockchain itu. Dan itu juga menjadi apa ya istilahnya, bisa dibilang back end atau teknologi di belakang NFT ini atau seperti apa tuh Ki? Betul. Jadi kalau kita sambungin ke NFT gitu kan, jadi kayak blockchain ini awal mulanya emang dibikin untuk cryptocurrency gitu. Jadi untuk versi simpelnya kayak untuk cross border payment ya. Jadi kayak gimana gua misalnya kayak di Indonesia mau ngirim uang ke temen gua mungkin di Argentina gitu kan. Ya mungkin kalau via kan banyak provider lain kan sebenarnya kan. Tapi ada beberapa yang fee-nya mahal, ada beberapa yang lama. Nah, sedangkan kalau kita pakai network Bitcoin misalnya nih, gua punya rupiah gua beliin Bitcoin. Bitcoin gua transfer ke teman gua, mungkin 5-10 menit udah nyampe Bitcoinnya di teman gue di Argentina gitu kan. Dia mau ngejual jadi mata uang Argentina ya terserah dia gitu kan, boleh. Jadi kayak itu sangat cepat ya. Jadi yang pertama itu dengan adanya blockchain itu kita bisa transaksi secara global, secara enak. Nah, karena konversinya sama tadi ya. Konversinya ya sama gitu kan. Nah, karena by nature cryptocurrency itu udah global gitu kan. Muncullah orang berpikir nih, kalau kita bisa
transfer cryptocurrency, harusnya ada hal lain dong yang bisa kita transfer gitu kan. Oke. Makanya ada not only the cryptocurrency aja gitu. Dengan cryptocurrency, tapi juga bisa digital goods rasanya. Iya, benar. Bisa juga berarti nih kalau kita implementasi enggak cuman currency gitu kan, yang mana kita sebut fungible tokens. Currency kan fungible tokens, jadi kayak ya $1 sama $1 itu kan sama kan, nggak ada beda. Iya, 1:1. Satu lah pokoknya kan, $10 dan lain semacam itu dia numpuk lah gitu kan, bisa fungible, hence the non fungible. Sedangkan untuk digital goods itu kita bisa sebut non fungible. Misalnya ini kan kita bilang gelas kita ini sama nih, tapi sebenarnya beda. Mungkin di sini agak ada retak di sini. Mungkin kan di sana nggak ada. Jadi emang kelihatan sama, tapi sebenarnya ini non fungible. Itulah makanya orang-orang berpikir barang-barang digital juga bisa nih kita masukin blockchain, kita transaksikan dan kita sebut ya non fungible token. Iya, karena pada dasarnya akan ada unsur beda tetap gitu ya. Pasti. Iya. Dari kepemilikan aja, misalnya ini bekas gua gitu kan. Itu bekas Mas Lutfi. Minggu depan gelas ini dipakai oleh siapa? Sejarahnya bahwa ini pernah dipegang oleh sama Mas Lutfi gitu kan. Iya, benar. Gua gitu misalnya kan. Jadi itu terrecord ya karena blockchain. Betul, karena di blockchain itu terrecord semuanya, kayak kepemilikannya, dijual di harga berapa, dibeli di harga berapa, ada yang nawar berapa, itu semuanya terrecord di blockchain dan semuanya publik. Itu kelebihannya blockchain. Jadi semua informasi publik mudah diaudit dan mudah diverifikasi. Kalau emang ini fake nih, atau kayak ini pernah dimiliki oleh orang terkenal dan lain semacamnya, semuanya bisa ditrace. Bisa ditrace. Gitu. Itu sebenarnya salah satu kelebihan blockchain juga ya berarti ya. Jadi kalau beberapa waktu yang lalu yang kita pernah dengar sih, orang produksi kopi bisa ditrace kopi ini udah berapa lama produksinya, di mana, oleh petaninya siapa gitu-gitu. Nah itu juga mungkin kind of sesuatu yang bermanfaat dari blockchain adalah itu salah satunya gitu kan. Betul, supply chain ya. Iya, supply chain gitu ya. Dengan menggunakan blockchain itu bisa banget. Gitu. Tapi kalau kayak gitu tuh ada relate-nya nggak dengan NFT apa enggak juga? Dari NFT sebenarnya ada beberapa hal. Contohnya untuk kemarin sih pernah ngelihat ada yang kayak contoh industri kopi ya. Industri kopi itu dia untuk bahasanya kayak mensertifikasi ya. Iya, mensertifikasi sebuah kopi itu pakai NFT dia. Gitu. Bisa kayak gitu. Jadi sebenarnya itu bahasanya, kayak kalau bisa aja kan sebenarnya kita pakai paper, pakai kertas gitu kan. Tapi kan nggak efisien gitu. Nggak efisien. Kertas, kan. Terus bisa aja kita bikin sertifikat digital kayak biasa. Tapi kenapa pakai sertifikat digital biasa kalau kita bisa bikin pakai NFT yang mana itu lebih efisien jatuhnya. Bukan hanya efisien tapi lebih trusted. Lebih trusted lah, lebih dipercaya gitu. Contohnya kalau kita pakai pakai sertifikat digital biasa, ya bisa aja kayak gue bilang tadi kan, bisa aja di-hack servernya, bisa aja diubah oleh ada admin nakal diubah atau apa, tapi kan pada saat kita udah bikin sebagai NFT itu sudah dibikin udah as it is gitu. Oke. Gak bakal bisa diubah lagi. Ini jadi menarik nih Ki. Jadi kita Talent ini kan di Kementerian Ketenagakerjaan lah, dan gue kalau boleh sedikit membahas ya, sebenarnya the problems yang selalu ada di ketenagakerjaan itu adalah soal link and match. Itu gue mungkin di 15 episode podcast ini gue nggak ngerti berapa kali gue ngomong soal link and match ya. Tapi that's the real problems yang kita alami gitu. Mungkin nggak hanya di Indonesia, di beberapa negara juga mungkin seperti itu gitu. Apalagi Indonesia yang memang akan menuju bonus demografi dan lain sebagainya. Challenge-nya semakin banyak gitu. Dan itu akhirnya kayak mau nggak mau tuh Ki, itu akan menciptakan sebuah rasionalisasi bahwasanya dunia kerja dan dunia pendidikan itu harus disambungkan. Kan selama ini tuh kayak banyak beberapa materi yang nggak nyambung gitu. Dan itu sebenarnya either government atau juga kita atau juga lembaga pendidikan tuh sebenarnya udah tahu permasalahan ini. Misalnya kayak Kementerian Pendidikan sekarang udah mulai mengubah cara pembelajarannya. Mungkin sekarang ada namanya Merdeka Belajar yang juga mungkin trial atau semacam kayak internship gitu di perusahaan. Dan itu menurut gua sebagai adaptasi oke sih ke depannya gitu. Nah, ini ada konsekuensi logisnya nih dari adaptasi policy ya, atau kebijakan yang dilakukan government dalam hal ini ya. Mungkin beberapa banyak ya stakeholder, salah satunya ya pasti Kemenaker sebagai lembaga kementerian yang menyediakan fasilitas untuk pelatihan, terutama pelatihan untuk persiapan
bekerja gitu. Jadi khususnya pelatihan vokasi lah gitu dan produktivitas dan seterusnya. Dan menurut gue di sini ada satu hal yang menarik yang tadi kita bahas sih, yaitu tentang certificate. Ya kan, certificate. Certificate itu sebenarnya kan sesuatu yang dibutuhkan oleh perusahaan untuk apa ya, ngecek bener nggak ini orang screening punya screening, minimal screening, iya kan? Dan ini sangat apa ya, sebenarnya sangat bermanfaat ketika blockchain and NFT ini itu kemudian diimplementasikan di dunia ketenaga kerjaan. Gua baru aja kepikiran sekarang tuh. Ini asli nih. Gua baru aja kepikiran dari obrolan kita beberapa menit ini. Sertifikat iya kan? Menarik tuh. Karena itu ya maksud gua mungkin oke lah. 10 years ago itu kita punya permasalahan yang kayak banyak sertifikat palsu apa segala macam. Tapi ya masa kali ini udah hari gini gitu kan, masih kita berkutat dengan hal-hal yang seperti itu, padahal ada intervensi teknologi yang bisa memberikan solusi lebih oke. Salah satunya adalah blockchain and NFT ini gitu kan. Dan menurut gua sih kayaknya pelatihan itu perlu dilakukan sertifikasi based on NFT atau teknologi blockchain yang bisa digunakan untuk mentrace orang ini sebenarnya berasal dari perusahaan mana, sebelumnya pernah internship di mana, OJT di mana dan seterusnya. Menurut gue itu sangat berguna sih ke depannya gitu. Dan ini sebuah isu yang kayaknya mau nggak mau harus kita lemparkan ke dunia ketenaga kerjaan gitu. Jadi akhirnya ketemunya di sini nih, kita bahas NFT di dunia ketenaga kerjaan. Jadi nambah lagi tuh Ki. Tadi kan kita bahas soal manfaat NFT, oke, just for jual beli di marketplace gitu kan. Tapi ternyata lebih dari itu, bisa digunakan untuk koleksi sesuatu, bisa digunakan untuk verifikasi untuk loyalty program yang ada di perusahaan-perusahaan retail dan seterusnya. Dan sekarang nambah lagi dunia ketenaga kerjaan. Menurut gua ini intinya sih gitu. Ada beberapa solusi yang memang harus dimunculkan dari sini gitu. Kalau Kementerian Ketenagakerjaan sendiri sih Ki, sekarang tuh udah mulai bikin namanya Siap Kerja, Sistem Informasi dan Pelayanan Ketenagakerjaan. Dia kayak semacam barcode gitu yang kayak Peduli Lindungi gitu. Jadi orang tuh nanti akan tersistem menjadi satu kanal, dia punya barcode-nya, punya profilnya, punya track record-nya gitu. Cuman menurut gua tetap ini harus isunya nanti ke depan adalah di security system sih. Kalau misalnya blockchain dan juga NFT bisa menawarkan sebuah hal yang bersifat melindungi gitu ya, security systemnya lebih oke. Menurut gua ini one of the solution yang bisa kita offer ke government. Ya salah satunya Talent Hub bisa memberikan solusi tentang itu menurut gua sih. Dan ini akan sangat menarik ya, pembahasan NFT ini kedepannya jadi akan lebih menarik. Tapi sebelumnya beri tepuk tangan dulu dong untuk Ricky nih. Gitu. Jadi, nah itulah salah satu problems yang ada di kehidupan nyata yang di-solve oleh NFT. Jadi ya mendetilkan sesuatu yang pasti akan ada bedanya, itu benar sih menurut gua. Dan sekarang gini, ini kan semua teman-teman millennials ataupun Gen Z ya, Ki, hari ini itu nggak semuanya paham soal blockchain atau cryptocurrency atau NFT. Nah ini for beginner aja, misalnya orang kita kayak mungkin ya dari podcast kita, terus kemudian ada beberapa orang yang ternyata potensi dari belajar blockchain dan NFT itu kedepannya bagus gitu dan ada prospeknya gitu. Nah, menurut lo nih, saran dari lo nih, misalnya gua seorang awam gitu ya, seorang yang nggak tahu sebelumnya NFT apa sih gitu. Nah, menurut gua harus belajarnya dari mana nih, mulai dari mana nih Ki gitu. Itu kayaknya teman-teman talenta muda di luar sana sangat butuh saran dari itu tuh Ki. Betul. Itu menurut lo gimana tuh Ki? Jadi pertama jangan merasa itu susah. Jangan merasa itu susah, itu Oke, itu kuncinya. Ngerasa beberapa orang tuh kayak ngerasa gua nggak ngerti teknologi gitu kan. Ini kompleks, ini rumit nih gitu. Ini rumit, ada blockchain, ada apa enggak sebenarnya kayak misalnya contohnya di Paras gitu. Kayak di Paras itu kalau kalian bisa ngupload di Instagram, kalian bisa bikin NFT di Paras. Sesimpel itu. Simple like it, kayak misalnya apapun yang kita upload di sosial media kita gitu ya. Itu sama aja persis. Oh gitu ya. Sebelumnya kayak gitu sama-sama aja. Kayak bikin pertama kita bikin
pertama medianya jelas bikin akun ya, bikin akun. Setelah itu kalau mau bikin NFT mungkin ya paling simpel kan di konsep dulu lah NFT ya, apakah mau bikin NFT-nya sebagai collectible, apa sebagai art atau sebagai membership dan lain semacamnya, semuanya bisa lah. Kalau itu udah disiapin ya tinggal bikin aja, kayak bikinnya tinggal ngupload gambar kayak caption apa gitu kan, standar gitu juga lah. Ya? Standar. Ada detailnya dan lain semacamnya gitu. Terus kayak ya set aja harganya berapa gitu kan. Terus orang yang tertarik bakal bisa beli kan. Dan untuk memulai itu sih, untuk memulai yang pertama itu langsung dicoba ya gitu ya. Langsung dicoba aja gitu, kayak langsung dicoba aja, karena kayak gue bilang tadi, sekarang tuh teknologi blockchain, NFT, marketplace dan lain semacamnya itu udah bisa dibilang mudah banget. Jadi ya udah langsung coba aja. Tapi bagi teman-teman yang emang mau serius gitu. Mau serius mempelajari NFT ini. NFT gitu kan. Itu benar-benar harus terjun ke komunitasnya. Oke. Terjun ke komunitasnya, kayak bisa jadi pertama cobain beli NFT dulu deh. Cobain beli NFT, misalnya kan ada banyak banget nih project-project NFT yang udah udah ada launch. Pasaran, udah launch gitu kan. Cari aja yang kira-kira cocok. Misal nih, ada banyak banget project NFT itu yang dia bisa dibilang community based. Kayak dia basisnya komunitas banget. Misalnya ada yang concernnya komunitasnya sama climate change gitu kan. NFT-nya community-nya ya, community untuk ngomongin climate change gitu kan. Dan mungkin kalian orang yang seneng sama komunitas kayak itu kan, kalian beli aja NFT-nya, kalian join komunitasnya, kalian rasain deh gimana rasanya punya NFT, gimana berkecimpung di komunitas NFT gitu kan. Dan itu hal yang kalian sukai, toh kayak contohnya climate change kan, kalian emang concern sama climate change ya, kalian pada saat join ya kalian gak cuma dapat NFT, dapat komunitas, dapat experience, tapi kalian juga networknya bagus gitu kan. Jadi yang jelas bener-bener terjun ya, jangan cuman apa ya bahasanya itu, kayak jangan cuman ngelihat dari berita, misalnya kayak ngelihat dan ini sebenarnya salah satu hal yang gua kurang suka juga ya dari media yang di booming-boomingkan tuh pasti tentang kreator NFT yang dapat duit cepet banget gitu, kayak miliaran dapat dalam seminggu dia dapat miliaran. Padahal tidak semua case seperti itu ya. Tidak semua case seperti itu. Jadi sangat unik dan ini ya, dan apa ya, dan depends on the perkembangannya di sini, jadi berhubungan sama progresnya gimana, dan itu juga itu juga yang bikin orang-orang jadi yang mau masuk ke NFT dia mikir, wah ini cuan cepet nih, cepet nih bro. Jadi pikirannya kayak mau dapat duit cepet gitu. Duit cepet NFT gitu. Kan? Jadi pikirannya bukan dari sebuah fundamentals yang gitu ya. Emang gue punya passion di sini dan gue ingin join di komunitas ini, bangun network. Harusnya kan seperti itu ya. Ternyata orientasinya beda nih. Orientasinya gue akan cuan cepet gitu. Jadi seolah-olah ini ilmu menggandakan uang kayak itu aja kan ya. Jadi sebenarnya itu sih yang pertama harus ada di mindset orang yang mau masuk ke NFT itu, fundamental dulu deh. Benar. Masalah cuan nyusul terakhiran. Kalau kalian emang bikin sebuah fundamental yang bagus, misal kalian mau launch project NFT dengan cara, misalnya kalian udah pelajarin tuh banyak komunitas NFT di luar sana, banyak project NFT di luar sana, terus kalian punya angle nih, sama aja kayak bisa bikin startup sebenarnya bro. Kayak kalau bikin startup kan kita harus ngerti dulu kayak ada startup apa aja gitu kan. Jadi terus ada kompetitornya di mana aja, positioningnya gimana gitu ya. Kan. Jadi kayak bikin NFT project the same thing lah ya menurut gua. Jadi kalau kita bikin NFT yang unik, ada value propositionnya, ada kelebihan, key differentiation gitu kan, itu bisa lah dilanjutin, komunitasnya gede, baru ntar ya insya Allah cuan menyusul ya. Gitu. Cuan itu adalah resiko. Cuan itu resiko gitu. Masalah passion, itu yang inti yang harus dikembangkan, ya kan? Gitu. Berarti teman-teman talenta muda jangan salah paham nih. Jadi NFT seperti halnya sebuah bisnis atau usaha yang lain yang dikembangkan, justru ini sebenarnya adalah untuk nge-trigger passion kita ya jatuhnya betul. Passion kita untuk lebih berkembang lagi dan memang akan menemukan pasarnya ya kan, akan menemukan network yang gitu. Juga sekomunitas dan sepassion di situ. Dan jangan lupa NFT itu dia global since day one gitu enaknya. Jadi kita nggak cuma ketemu orang-orang Indonesia, tapi tapi global, orang di luar negeri itu juga. Network yang sangat bagus untuk dan dibangun. Ya itu tadi borderless ya jatuhnya, borderless dan itu adalah salah satu value propositionnya yang menurut gue ya, dengan cara kita mengembangkan passion kita itu through
NFT ini gitu kan. Jadi teman-teman yang di creative industry ini sebenarnya peluang yang sangat oke banget sih gitu. Entah itu teman-teman yang bikin karya seni yang 2 dimensi atau 3D ya kan, ataupun audio ataupun gambar bergerak, animasi, perfilman dan seterusnya ya. Ini sebenarnya peluang yang sangat bagus sih menurut gua untuk apa ya? Untuk berkembang gitu. Karena menurut gua yang tadi disebutkan Ricky sih, kita kayaknya tetap harus learning by doing nih. Intinya di situ. Jadi jangan hanya melihat dari media, jangan hanya melihat dari kata siapa ya kan. It's not about who are saying gitu kan, tapi it's about the passion that you wanna build gitu kan. Jadi menurut gua sih penting banget buat teman-teman yang pengen tahu banyak soal NFT, ya udah coba gitu, dicoba gitu. Iya kan, kalau misalnya dari situ kan pasti lo akan menemukan problems, entah lo stucknya di mana, lo nggak ngerti soal ini, dan ujung-ujungnya lo akan mencari tahu at least, atau tanya ke temen yang udah berkecimpung di dunia NFT sebelumnya ya kan. Nah itu teman-teman jangan lupa. Jadi pesannya adalah bagaimana memahami NFT ini sebagai sesuatu yang berdampak positif dari awal. Kita harus niatnya bener dulu nih. Gitu, jangan duit cepet nih. Kayaknya auto cuan terus ya. Jadi itu tergantung, itu balik lagi depends on kita lagi gitu teman-teman. Ya oke, sebelumnya beri tepuk tangan dulu untuk Ricky. Kita lama-lama capek juga, jadi kita harus minum juga ini. Lumayan Ki, kalau minum ini memberikan jeda. Ruang, ya kan? Karena ini kalau misalnya kita nggak jeda-jeda ya, itu pembahasannya cukup lumayan banyak tuh. Lumayan banyak. Nah, itu tadi berarti secara nggak langsung kita udah membicarakan soal kelebihan NFT ya kan? Nah, menurut lu ada nggak beberapa hal yang harus dihati-hati oleh teman-teman nih yang apa ya, baru awal atau pemula NFT gitu, yang terkait harus teman-teman juga harus tahu bahwasanya soal NFT ini ada risikonya juga gitu. Nah itu bener. Menurut lo apa aja tuh Ki, kalau boleh dikasih tahu? Yang jelas risiko paling gede tuh di pembeli ya. Kalau kita mau beli NFT itu resikonya lumayan banyak. Pertama jelas duitnya kurang. Duitnya berkurang maksud gua. Karena beli. Dia dapat sesuatu ya kan. NFT gitu kan. Yang jelas pertama ini ya, kayak pada saat kita ngelihat project NFT itu nggak semua orang kayak mungkin di awal tadi bilang kan, ada orang yang mindsetnya cuma cuan doang, ada orang yang emang bener-bener mau ngebikin gitu, mau ngebangun komunitas, ngebangun project dan lain semacamnya gitu kan. Jadi yang pertama harus riset dulu gitu ya. Kalau pembeli itu mau beli NFT itu jelas harus riset dulu. Kayak project ini bener-bener nggak sih? Karena emang blockchain kan kayak gue bilang decentralized by nature, kayak global since day one gitu kan. Jadi ya bisa aja projectnya itu dari let's say dari negara lain gitu kan. Kita nggak tahu siapa yang bikin ini kan. Kita nggak pernah ngeliat out of nowhere lah ya. Out of nowhere itu siapa yang bikin ini kan. Di negara di kepulauan apa kayak misalnya kan nggak ada yang tahu. Dia awal-awalnya kayak niat banget gitu kan. Promosi bagus banget, kayak ngasih visi misi bagus banget. Ternyata kayak 3 bulan kabur dia. Oh iya, bisa kan? Scam gitu kan. Rakpul kalau kita bahasa rakpul gitu kayak. Jadi yang jelas pertama itu bagi teman-teman yang berkecimpung di dunia NFT khususnya untuk pembeli itu benar-benar riset deh siapa yang bikin project tersebut itu kan. Alangkah lebih baiknya kalau nyari project yang emang orang-orangnya tuh docs, bahasanya itu kayak apa ya? Docs itu kayak menunjukkan siapa dirinya gitu. Enggak pakai rahasia-rahasiaan gitu. Kayak misalnya Paras ya gua gitu kan. Iya benar. Co-founder gua gitu kan, siapa yang bikinnya kan kelihatan gitu. Kalau kita kabur ya bisa dicari gitu. Iya benar. Dicari. Nah, jadi itu yang paling simpel ya. Paling simpel bagi teman-teman itu resikonya itu ditipu lah gitu kan. Ditipu. Jadi biar enggak ketipu ya, terus kita tahu orangnya siapa gitu kan. Benar-benar melakukan riset yang benar dan selektif ya. Iya, dan yang jelas ya uang tadi kan, masalah uang. Iya benar. Ya pakai uang yang kira-kira bisa emang hilang gitu kan. Karena kita jadi beli NFT. Uang dingin lah kan. Ya pada saat kita beli NFT ya beli NFT namanya kayak udah kalau ini apa ya? Kalau ini projectnya gede dan bisa dijual lagi, itu ya anggap aja nilai plus gitu kan. Tapi anggap aja pada saat udah ngebeli NFT itu kita nganggapnya udah ready to loss aja gitu. Sama aja kita kayak misalnya NFT itu dalam bentuk digital collectibles gitu kan. Sama aja kayak kita bisa beli action figure.
Oke. Kita beli action figure, emang kita berharap action figure harganya naik? Enggak juga kan? Enggak gitu juga, kan? Enggak kan? juga, iya. Tapi kalau naik, ya Ya, boleh lah alhamdulillah. Iya, jadi emang mental gitu. yang harus disiapkan awal adalah untuk nothing tulus dulu nih, gitu kan? Nothing tulus dulu. Gitu, emang harus duit dingin. Kalau masih duitnya belum dingin, masukin kulkas dulu. Jadi itu teman-teman harus riset ya. Pertama siapa yang nge-create projectnya yang mau kita beli ya kan. Terus kemudian yang kedua kita harus benar-benar ready nih, dan ya mental kita harus gue nothing tulus deh gitu. Kalau misalnya ini loss ya udah gitu. Kalau misalnya ini ternyata cuan ya ini alhamdulillah gitu kan. Nah kayak gitu. Ya benar sih. Nah ini terakhir nih Ki. Prediksi lo. Nah ini kan soalnya ini kan oke, fluktuasinya ya kan, dinamikanya lagi kenceng banget gitu kan. Apalagi ya emang karena dinamika global juga sih. Not only cryptocurrency atau ya nggak hanya itu, tapi banyak hal ya. Maksudnya dalam artian kondisi perekonomian global juga emang lagi berguncang banget gitu. Jadi menurut gua kayak pasti akan ada resiko ke tidak hanya ke crypto market tapi yang lain-lain juga ya gitu. Nah, menurut lo nih, ini kita membacanya nggak hanya short term ya, tapi yang long term banget gitu. Menurut lo nih, perkembangan dunia NFT di Indonesia ke depan tuh seperti apa? Oke, menarik nih. Tadi ngomong bahas Indonesia gitu. Iya. Jadi untuk bangsa dan negara nih, Ki. Jadi mungkin ini ya, mungkin kayak gua mau kayak sedikit mencontohkan mungkin ya, dari beberapa negara di luar sana. Kayak contohnya salah satu negara yang sekarang blockchain dan NFT industrinya itu gede banget tuh Vietnam. Tetangga lah kita. Vietnam. Oh, justru Southeast Asia leadingnya Vietnam ya? Vietnam. Singapura lah. Enggak. Vietnam ya? Habis itu Filipina. Oh gitu? Iya. Kita nomor berapa by the way? Itu agak mau lah kali ya. Jangan disebut. Jadi emang di negara tersebut tuh kayak biasanya dipicu oleh satu atau dua project yang emang gede dulu. Oke. Kayak contohnya di Vietnam tuh ada project namanya Axie Infinity. Nama holdingnya Sky Mavis. Itu salah satu bahasanya itu blockchain games yang games ya. Games blockchain yang bisa dibilang gede banget lah sedunia gitu kan. Dan dari sana dia ngebangun ekosistem di negara tersebut gitu. Oke. Jadi mungkin salah satu pemicu ya untuk Indonesia bisa maju NFT-nya, harus ada kreator yang kayak gitu. Harus ada bisa dibilang ya kayak dibilang harus ada satu project yang emang menaungi dan juga mau ngebikin ekosistemnya. Dan akhirnya tercipta crowd yang oke gitu ya. Ekosistem yang sehat gitu kan. Market yang dinamis gitu ya. Dinamis gitu kan. Dan itu sih untuk intro dulu lah ya. Kayak gimana ngelihat Indonesia ke depan. Jadi pertama ya kita harus punya company yang mau leading lah ya. Kalau kita sih hopefully Paras bisa. Nah itu gue baru mau ngomong maksudnya. Bisa lagi Paras bisa gitu. Kita coba deh. Tapi kita banyak juga lah kayak teman-teman yang bergerak di industri ini yang emang kalau gue ngeliat sih udah mulai ngebangun lah gitu kan, ngebangun ekosistem. Jadi harapannya bisa bareng-bareng lah sama teman-teman di industri ini yang di Indonesia gitu kan, untuk ngebangun ekosistem kripto dan NFT dan blockchain gitu. Dan untuk saat ini menurut gue sih di Indonesia itu project NFT dibilang lumayan ada yang gede ya, kayak gue bilang tadi kan Karafuru tuh gede banget tuh. Iya benar. Karafuru gede banget. Terus ada waktu kemarin udah berita juga Ether Waifu atau apa gitu yang dibikin oleh anak-anak Bandung itu udah mulai rising ya sekarang ya. Itu dulu lumayan gede ya, kayak lumayan gede juga itu. Jadi dari sisi mungkin kita sebagai orang Indonesia sekarang kita minder dulu ya. Iya. Kita minder kayak bisa nggak sih kita dari Indonesia ini bikin produk yang misalnya bisa aja kayak go global gitu. Iya benar. Dan sebenarnya NFT blockchain itu memungkinkan hal tersebut. Karena mereka tuh udah global dari hari day one gitu. Dari pertama kayak langsung global, target marketnya global. Dan mereka itu kayak ya nggak terlalu peduli ya, kayak kalian dari Indonesia, kalian dari mana, Jepang, kalian dari Amerika, nggak ada yang peduli. Kayak yang penting project kalian bagus dan kalian kelihatan bisa deliver projectnya, orang bakal jumpin aja gitu. Kayak contohnya di Paras itu user kita mostly dari luar negeri ya. Oh gitu ya. How many persen dari foreigners? Foreigners kayak misal kalau kita bilang top 5 emang yang ke 5 atau ke 4 Indonesia ya. Kalau top 3 itu bisa dibilang US, Thailand sama Rusia kayaknya. Justru terbanyaknya US ya?
Iya, Thailand kalau sekarang. Oh, Thailand. Habis itu US, habis itu ya Rusia, kadang Filipina, kadang beda-beda lah gitu kan. Jadi sangat possible ya orang Indonesia itu ngebikin produk, mungkin project di dunia NFT yang skillnya global. Iya. Jadi itu pertama, jangan minder ya kita sebagai orang Indonesia. Iya, benar. Itu yang harus mindset yang harus di set dulu kayak gitu tuh. Kan. Iya. Jadi harus berani gitu kan. Dan yang pertama jelas ya harus bisa bahasa Inggris ya. Iya, itu jelas. Itu skill nomor satu kan ya. Jadi kayak bisa komunikasi sama teman-teman di luar sana, sama foreigner gitu kan. Jadi kayak bisa promote project dan lain semacamnya. Dan gue lihat di Indonesia nih orang-orangnya kreatif sebenarnya kan. Banyak orang-orang kreatif di Indonesia. Jadi nyambung gitu kan. Iya, benar. Industri kreatif nyambung banget. Emang satu inilah saling support. Mutualism. Betul. Atau bahkan komplementari ya kali ya. Iya. Gitu. Jadi akan kreatif industri itu akan lebih naik dengan adanya NFT gitu kan. Jadi mungkin beberapa nih teman-teman kita di industri kreatif Indonesia menganggap NFT itu negatif. Itu karena mungkin yang diberitakan ya. Diberitakan kayak wah cuan, kayak ada orang jual selfie doang gitu kan. Cuan berapa miliar gitu kan dan lain semacam. Jadi kayak dari sisi Jangan disebut namanya. Oke. Jadi apa ya? Kayak orang-orang ini yang gue dengar ya. Kayak gue dengar kayak kadang ngobrol sama teman-teman di industri kreatif tuh kayak dia berpikir kayak wah, gue bikin art yang susah-susah, gue bikin kreasi yang susah-susah, tapi nggak naik. Sedangkan dia kayak cuman foto doang bisa gede banget. Jadi mindset mereka tuh kayak NFT ini scam. Masa itu doang dihargai mahal gitu kan. Terus yang kedua kayak tempat-tempat orang nyari cuan gitu kan. Jadi ya bukan kreatif, malah lebih ke finance gitu, lebih ke cuan. Jadi gara-gara media yang memberitakan itu yang nge-frame tuh sebenarnya adalah media gitu kan. Dan sebenarnya kalau gua mau ngomong ke teman-teman industri kreatif ya NFT itu nggak kayak gitu kan. Kayak kita udah bahas kan banyak banget opportunity-nya bisa banyak banget. Jadi bahkan kayak contohnya Paras, kita bikin produk namanya Paras Komik. Jadi bagi teman-teman yang berkecimpung yang bikin komik itu bisa di Paras dan itu bakal difasilitasi dengan teknologi NFT. Jadi kayak NFT itu nggak gitu doang loh. Iya benar. Komik pun bisa di NFT kan gitu kan. Iya benar. Jadi dan kayak gue nyambung lagi ke awal tadi yang gue bilang di mana orang-orang Indonesia tuh banyak yang kreatif. Cuman kadang itu aja kayak kadang terframe media, kadang nggak pede gitu kan. Iya benar. Harusnya itu yang dihilangkan lah ya. Iya benar. Coba dulu aja gitu. NFT ini coba dulu aja gitu kan. Mau bikin digital art, mau bikin komik, mau bikin collectibles, mau bikin games dan lain semacamnya. Itu kita bisa banget nih. Kita bisa banget karena komunitas kripto tuh udah global. Jadi mungkin target pasar kalian bukan orang Indonesia gitu kan. Iya. Bisa aja kan target pasar kalian mungkin orang-orang di luar negeri sana gitu kan. Iya benar. Dan itu jadi opportunity bagi kalian untuk ya pertama grow yourself gitu kan. Iya benar. Terus juga bisa jadi itu grow your own community gitu kan. Iya benar. Dan itu menjadikan sesuatu yang misalnya kayak kita punya one of the mission yang kita mau sukseskan itu juga bisa di situ gitu ya. Betul. Emang ya just try it aja gitu. You even never know ketika misalnya kita nggak nyoba gitu kan. Dan sebenarnya dari sisi pemerintah juga gue bilang support. Kayak pertama cryptocurrency sudah dilegalkan sebagai komoditas gitu kan. Terus yang kedua itu good newsnya. Good newsnya gitu kan. Terus kayak dari sisi NFT pemerintah juga itu dibilang support ya. Karena dari sisi ekonomi, kalau kreatornya orang Indonesia menjual ke luar negeri, kita ekspor dong. Iya benar. Iya ekspor. Ekonomi Indonesia gitu. Benar. Jadi menurut gua sangat positif ya. Iya sangat positif. Bisa bangun project NFT, marketnya global, kita nggak hanya dan diharapkan gua ngeharap banget Indonesia ini dengan adanya blockchain, kripto dan NFT kita nggak hanya jadi konsumen sekarang. Benar. Kita nggak hanya jadi pasar, tapi yang bikin produk, kita yang bikin pasar. Yang menjadi kreator lah gitu. Kita, yang menjadi kan, kreator ya. Bosan lah ya kita jadi konsumen terus menjadi followers terus. Kita bikin next stepnya. Iya benar. Dan ini menurut gua jalur yang tepat banget bagi teman-teman yang mau go global dan grow di gitu situ kan. gitu. Di situ kripto, blockchain, NFT itu punya banyak banget opportunity-nya gitu. Benar. Ya, ini teman-teman talenta muda kita beri tepuk tangan dulu nih. Akhirnya ini bisa ngebuka mindset kita gitu bahwasanya NFT is not just cuan aja tapi itu ada fundamental yang benar-benar yang
mendalam gitu, bahwasanya di dalamnya itu untuk grow our passion gitu ya. Gitu. Terus kemudian juga apa ya, kita punya misi sesuatu tentang misalnya ya apa hal-hal yang mau kita suarakan gitu kan, itu juga bisa through NFT dan juga tentunya hal-hal yang bersifat kreatif gitu. Jadi teman-teman kreatif industri adalah teman-teman yang ibaratnya punya opportunity paling gede nih. Paling gede untuk sudah mengembangkan. Sudah ada skillnya gitu kan. Tinggal disalurkan aja nih. Dan itu semua sektor ya, maksudnya kayak sertifikasi tadi gua sebutkan ya, government gitu ya. Jadi teman-teman silakan dipelajari NFT itu banyak seperti halnya lautan luas yang ya udah itu nggak akan ya bukan nggak akan pernah habis ya, tapi maksud gua adalah kalau pun kita nggak belajar soal itu ya sampai kapan kita hanya mendengar dari framing media atau hanya mendengar dari katanya ya. Kalau gue sih bilang sekarang tuh kita masih di apa, top of the iceberg ya. NFT itu kita baru di atas ini nih. Di bawah sini masih banyak banget ya, yang di bawah iceberg itu masih banyak banget yang belum dieksplorasi. Iya benar. Dan siapa tahu ya itu banyak teman-teman kita di industri kreatif Indonesia ini yang bisa mengoptimalkan mengoptimalkannya gitu betul, kan. Betul. Oh, ini belum ada yang bikin, sedunia ini belum ada yang bikin kayak gini misalkan. Dan dia bikin booming, dan akhirnya dia berhasil gitu. Karena tadi sifatnya complementary gitu kan. Jadi akan lebih sempurna jika dikembangkan di dunia digital gitu, kreatif industri sendiri ini, dan itu melalui NFT gitu. Oke. Teman-teman talenta muda, kalau misalnya ada pertanyaan dan lain sebagainya bisa ditaruh di kolom komen yang ada di YouTube, dan juga jangan lupa untuk subscribe, like and share. Jangan lupa juga follow Instagramnya Talent Hub di talenthub.ind, dan juga follow sosial media yang lain, ada TikTok dan juga ada Twitter. Dan jangan lupa untuk saksikan podcast-podcast kita dan podcast-podcast Talent Hub yang lain di YouTube channelnya Talent Hub, yaitu Talent Hub ID. Dan juga jangan lupa lagi diingetin berkali-kali nih ya kan, untuk di sosial medianya Paras. Silakan Gi. Oke. Ya mungkin untuk penutup sekalian ya. Ya, penutup sekalian. Gua thank you banget ya. Bro Lutfi udah ngundang kita. Wah, ini Talent Hub yang thank you banget nih sama Paras, karena we look forward for the next collaboration lah. Apalagi tadi kita menemukan akhirnya opportunity untuk disertifikasi dan seterusnya kan. Itu menarik banget. Kita tos jauh lagi nih. Oke, sekalian penutup, sekalian ini. Ini jadi kayak dari sisi kita, teman-teman di industri kreatif Indonesia itu harus mau coba dunia NFT. Nggak cuma industri kreatif ya, kayak bisa apapun itu, retail, bisnis dan lain semacamnya bisa coba, bisa pelajarin lagi gitu. Dan feel free ya kalau mau tanya-tanya ke kita langsung, ya kita banyak ya, sosial media kita ada di Twitter di Paras HQ, Instagram kita ada paras.hq, TikTok juga paras.hq. Feel free ya, follow, DM aja gitu kalau ada mau tanya-tanya, langsung DM. Hopefully tim community kita pasti bakal reach out, bakal apa? Kita bakal coba cater to their needs ya, cater to your needs itu, mau butuh apa aja, mau pelajarin apa aja. Dan ya kalau mau langsung lihat website kita di paras.id, bisa dicek kayak orang-orang berjual apa aja sih, orang-orang koleksi-koleksinya apa aja sih. Jadi jangan pernah takut dan jangan pernah percaya begitu saja dengan katanya. Silakan coba aja. Kayak gitu sih. Oke, beri tepuk tangan dulu dong untuk Bro Ricky, founder and CEO Paras. Dan anyway, thank you banget Ricky telah datang di acara Talent Podcast kali ini. Dan gue harap ini akan bisa mencerahkan banyak teman-teman talenta muda di seluruh Indonesia ya. Amin. Apalagi tadi kita udah banyak pesan-pesan untuk teman-teman yang di luar sana kan. Nah, oke, teman-teman talenta muda, thank you, itu saja dari gua dan Bro Ricky di sini. Terima kasih, jangan lupa untuk saksikan Talent Podcast yang berikutnya. Gua Bro Lutfi dan juga Bro Ricky pamit undur diri. Thank you dan salam talenta muda. Yoi.